Partai Demokrat akan segera menggelar konferensi pers. Saya akan bergabung ke kantor DPP Partai Demokrat untuk melihat apa saja yang disampaikan oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarifuddin Hasan berikut ini. Pada tanggal 18 Mei 2014 yang lalu, dan seperti saudara-saudara ketahui, sejak kemarin dan hari ini calon presiden dan wakil presiden dua pasang sudah mendaftarkan diri secara resmi di KPU seperti yang saudara-saudara saksikan bersama. Maka kami Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ingin berkomunikasi dengan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Maka pada hari ini, tepatnya tanggal 20 jam 16 sore, Partai Demokrat akan memberikan pernyataan politik sebagai berikut. 1. Sesuai dengan keputusan Rapimnas Partai Demokrat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2014 yang lalu, disampaikan kepada publik bahwa sikap dan pilihan Partai Demokrat dalam pemilu presiden tahun 2014 ini adalah tidak bergabung secara formal dengan kubu Capres Joko Widodo atau kubu Capres Prabowo Subianto. 2. Sungguh pun tidak bergabung secara formal dengan kedua kubu tersebut. Istilah pers non-blok tidak berarti kader Partai Demokrat menjadi golput. Suara Partai Demokrat akan diberikan kepada capres dan cawapres yang memiliki platform, visi dan solusi yang segaris dengan yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Ketiga, oleh karena itu, mulai hari ini, jajaran Partai Demokrat di seluruh tanah air akan menyimak, mengikuti, dan mempelajari apa yang dijanjikan oleh para calon presiden, termasuk solusi dan kebijakan yang ditawarkan untuk memajukan kehidupan bangsa, termasuk upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan nasional, baik saat ini maupun masa mendatang. 4. Partai Demokrat akan mengkritisi platform, visi dan solusi yang ditawarkan oleh para capres, karena Partai Demokrat tidak ingin mendukung calon presiden yang janji-janjinya hampir pasti tidak dapat dilaksanakan, atau jika dipaksakan justru dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. 5 maksud saya, Partai Demokrat ingin memastikan bahwa kebijakan dan program-program pemerintahan Presiden SBY yang benar-benar diterima dan disukai oleh rakyat tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Tentu saja Partai Demokrat berharap dan mempersilahkan Presiden mendatang untuk memperbaiki hal-hal yang belum baik di era Presiden SBY. Tetapi yang nyata-nyata sudah baik
hendaknya tetap dipertahankan. Pada saatnya nanti Partai Demokrat akan menentukan kemana dukungan suara diberikan melalui mekanisme organisasi. Itulah saudara-saudara pernyataan politik dari DPP Partai Demokrat di dalam menghadapi Pilpres 2014 tahun ini. Terima kasih saya sampaikan, dan atas perhatian dan kehadiran saudara-saudara, kami atas nama DPP Partai Demokrat dan seluruh kader Partai Demokrat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pernyataan politik yang disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat. Kalau Syarif kalau Hasan. tanya jawab doorstop aja. Saya akan ke Kang Acep. Kang Acep, sebelum kita nanti berbincang mengenai bagaimana proses deklarasi, bagaimana sosok bakal calon presiden kita, menarik apa disampaikan oleh Pak Syarif Hasan. Kalau Anda memaknainya seperti apa, Kang? Kemarin Rapimnas sudah diputuskan akan netral, kemudian ada penekanan lagi Demokrat akan netral, tapi kemudian saya kira ini memang ini ya style Demokrat, dan style Demokrat adalah style Pak SBY. Dan ini salah satunya mengambang kan, mengambang jadi mundur terus, dan dalam semiotika ini disebut dengan enigma sebetulnya ya. Jadi ya memberikan suspense secara terus-menerus akan kemana arahnya kita tidak bisa membaca, selalu akan bias seperti itu. Sebetulnya ini menarik untuk menjaga ketegangan itu, tetapi biasanya saya melihat Demokrat itu hasil di akhirnya itu tidak meledak gitu loh ya. Pada akhirnya sering itu menjadi pengambangan itu sering menjadi bumerang buat partai itu sendiri. Misalnya kemarin konvensi dan lain-lain, kan itu anti klimaks seperti itu. Jadi saya melihat, saya mudah-mudahan yang ini tidak ya. Jadi kan akan netral tapi suara akan diberikan kepada lalu siapa, kan pertanyaan yang spesifik itu kan. Untuk lebih jelas kita akan menyimak lagi. Ada pernyataan lain yang akan disampaikan. Pada poin 6 tersebut. Saya silakan Carlos. Sanksi dari DPP kepada DPD tersebut. Yang kedua, Bapak, ada dua pertanyaan. Yang kedua, meskipun Demokrat sikap netral, tapi Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa beliau akan melanjutkan program-program Pak SBY. Nah, adakah kemungkinan arahnya Demokrat sedikit berpijak ke Prabowo ketimbang Jokowi? Itu saja, Pak. Istilah sedikit itu tidak ada ya. Kalau mendukung ya mendukung, kalau tidak ya tidak. Hanya dua pilihan. Nah, kami berterima kasih kalau secara eksplisit Pak Prabowo sudah mengatakan akan melanjutkan program-program Pak SBY. Nah, kami ingin melihat ke depan. Kami ingin menelaah lagi ke depan. Bagaimana komitmennya, bagaimana sosialisasinya dan janji-janjinya kepada rakyat ke depan. Kita lihat saja perkembangannya sesuai dengan pernyataan politik yang saya sampaikan tadi, bahwa Partai Demokrat tentunya ingin melihat dan menyimak bagaimana program-program para capres tersebut ke depan, khususnya di bidang ekonomi, kedua juga di dalam hal keamanan dan security, dan begitu pun juga di bidang kesra, keadilan dan kebijakan luar negeri. Semuanya ini dinilai, semuanya ini akan diamati, dipelajari oleh Partai Demokrat. Jadi bukan hanya satu bidang saja, tetapi 5 bidang ini akan menjadi referensi bagi Partai Demokrat untuk menentukan kebijakan kemana suara Partai Demokrat akan diberikan. Menyangkut masalah sanksi, tentu Partai Demokrat tetap memberlakukan integritas yang betul-betul ditegakkan oleh partai. Saya persilakan yang lain. Banyak benar. Ya, silakan. Dari poin 6, terbaca sekali bahwa pada saatnya nanti suara Demokrat itu
Ya nanti kita lihat di dalam perjalanan sebentar lagi kalau para capres-capres itu sudah mulai mengkampanyekan program-programnya kepada rakyat, sudah mulai bersosialisasi, sudah mulai kampanye, ya kita akan pelajari apakah cocok, apakah pas dengan program-program pemerintahan sekarang, program-program Pak SBY. Dan sekali lagi saya katakan bukan hanya satu bidang, bukan hanya bidang ekonomi, juga termasuk kesra, termasuk keamanan, pertahanan, keadilan dan luar negeri. Ya kita lihat saja, kalau memang pas, ya tentu kita akan menjadikan suatu itu referensi bagi Partai Demokrat. Berarti sebelum Pilpres nanti akan ada konsolidasi lagi untuk mengarahkan kepada karakter calon. Ya proses akan berjalan terus. Saya persilakan. Ya, pertama sejak awal ya Partai Demokrat sangat welcome untuk berkomunikasi dengan semua partai politik. Ya. Nah di dalam proses tentu ada yang intent, ada yang tidak. Ya, itu tergantung situasional. Ya. Kemudian menyangkut masalah peserta konvensi, sekali lagi sudah berkali-kali yang kami jelaskan bahwa konvensi itu adalah untuk mencari capres. Dan seperti saudara-saudara ketahui, para peserta konvensi itu memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup tinggi. Saya persilahkan, kalau memang betul ada yang ingin memilih dia sebagai menteri, ya tentu itu wewenang dan kapasitas dari presiden yang terpilih. Satu lagi, terima kasih.